ketika seseorang itu didiagnosa penyakit tersebut, contoh kanker, HIV, nah pasien-pasien dan juga jantung, jangan lupa, ini tuh ketika 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 ada pasien yang mengidap 3 penyakit ini, sudah diwanti-wanti atau sudah dipersiapkan untuk palliative care atau adalah perawatan menjelang ajal. Nanti mungkin yang penasaran teman-teman dan Akang Teteh mengenai perawatan menjelang ajal, mungkin nanti Nia sharing bukan di sini seperti itu, karena memang panjang gitu ceritanya tentang palliative care atau perawatan menjelang ajal ini. Nah, dokter tersebut mengatakan bahwa sebenarnya yang paling berpengaruh kepada kehidupan, yang paling berpengaruh kepada penyakit adalah pemikiran. Nah, Akang Teteh dan juga teman-teman pernah mendengar nggak sih tentang segala sesuatu itu bersumber dari pemikiran. Segala sesuatu itu bersumber dari pikiran. Jadi, apapun pikiran kita itu yang nantinya akan mengakibatkan apa yang kita alami oleh apa yang tubuh kita alami seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena mind di sini ada gambar otak, di mana otak ini kalau misalkan Nia jabarkan, otak ini merupakan salah satu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini adalah sistem saraf yang mengatur seluruh aktivitas tubuh. Nah, di mana aktivitas-aktivitas seperti biasa yang kita lakukan ini merupakan aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan oleh sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan sistem-sistem yang di dalam tubuh kita, misal sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah, ini menunjang detak jantung kita, dan juga sistem respiratori, sistem pernapasan, ini menunjang organnya adalah mungkin paru-paru yang organ intinya adalah paru-paru yang menunjang pernafasan kita. Nah, ini segala sesuatunya diatur oleh otak. Nah, ketika otak kita terbebankan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat, pemikiran ini yang nantinya akan mengakibatkan sistem ini atau organ-organ yang seharusnya bekerja dengan baik ini berat gitu kerjanya, seperti itu. Nah, menurut penelitian juga bahwa healthy mind ini sangat-sangat berpengaruh dengan pola hidup sehat, di mana indikator dari pola hidup sehat ini adalah healthy mind. Oh ya, untuk healthy mind ini sendiri, sangat-sangat mengikuti. Jadi sangat-sangat mengikuti pola hidup dan juga pola makan dari seseorang. Ibaratnya jadi pemikiran ini merupakan kunci dari gaya hidup, pola hidup sehat yang nantinya akan diikuti dengan healthy food dan juga healthy body, seperti itu. Ini merupakan ketiga hal yang seperti cycle, di mana ketiga hal ini harus kita dapatkan dengan seimbang. Prinsip dari kesehatan ini sendiri, Akang Teteh, yang Nia pahami sampai sekarang adalah too much is not good. Jadi ketika kita too much, ketika kita berlebihan, itu tidak baik. Jadi ketika kita makan makanan yang berlebihan, kemudian beraktivitas yang berlebihan, kemudian berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak baik berlebihan, itu tidaklah baik. Seperti itu. Nah, di sini ada studi yang mengatakan bahwa tingkat depresi ini sangat menunjang obesitas, seperti itu. Nah, resiko pola hidup yang kurang sehat. Apa sih resiko pola hidup yang kurang sehat? Nah, di sini ada 4 penyakit, di mana 4 penyakit ini merupakan mungkin yang sangat-sangat jarang ditemui pada remaja, di mana kecuali MAH ya, karena memang MAH itu universal. Obesitas, kolesterol, dan juga hipertensi itu merupakan resiko-resiko yang bisa dibilang
dipersepsikan rendah di remaja. Remaja di sini adalah masa akhir sekolah, yaitu masa akhir sekolah yaitu 12 tahun hingga 18 tahun kalau misalkan menurut Kemenkes. Nah, resiko kenapa kami memilih empat penyakit ini, karena memang 4 penyakit ini yang nantinya yang sering dijumpai ketika kita sudah lanjut usia. Jadi tidak dekat-dekat ini. Jadi ketika pola hidup kita kurang sehat, hal ini yang nantinya dikhawatirkan muncul pada saat kita sudah berumur nanti. Seperti itu. Yang pertama ada obesitas. Dan juga teman-teman sangat-sangat familiar mungkin tentang kata obesitas. Simpelnya obesitas ini adalah seseorang yang mengalami kelebihan apa? Kelebihan kalori. Nah, di mana kalori ini yang seharusnya disimpan sebagai kalori ini yang seharusnya sebagai energi, namun kalorinya berlebihan. Kalori ini yang nantinya akan diubah menjadi kalori ini yang nantinya akan disimpan dalam bentuk lemak, seperti itu. Nah, kemudian penyebab obesitas pada remaja itu apa? Yang pertama, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan juga memiliki riwayat keluarga yang obesitas. Nah, kemudian mungkin akan tadi juga teman-teman sangat-sangat paham mengenai obesitas, bagaimana terutama mungkin Kang Tete juga teman-teman yang perempuan sering menghitung mungkin apakah berat badan saya ideal atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan indikator dari ketika kita menentukan tingkat obesitas seseorang atau tingkat status berat badan seseorang. Nah, ini bisa dibaca sendiri, mungkin bisa dihitung-hitung sendiri, atau mungkin ada yang sudah menghitungnya terlebih dahulu. Kemudian, ini prevalensinya ternyata memang terbukti bahwa di atas 19 tahun ini sangat-sangat tinggi prevalensinya atau tingkat resiko terkena obesitas diikuti dengan usia 12 sampai dengan 19 tahun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kolesterol. Nah, mungkin Kang Tete dan juga teman-teman bertanya bahwa mengapa kolesterol diikutkan? Karena memang kolesterol ini merupakan penyakit yang identik dengan gerontik. Maaf, gerontik di sini yang saya maksud adalah lansia. Nah, kolesterol ini, ya seperti yang Kang Teteh ketahui bahwa kolesterol ini merupakan lemak yang terdapat dalam aliran darah. Kang Teteh dan teman-teman, kalau misalkan kita menyuplai lemak ketika terdapat lemak dalam aliran darah, ini akan aliran darah ini yang nantinya akan membawa oksigen. Oksigen ini yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ inti seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Akibatnya dari atas hingga bawah atau dari sistem saraf hingga sistem pencernaan ini mengalami gejala-gejala. Mungkin Kang Teteh bisa baca sendiri gejala-gejalanya, nyeri dada, tubuh mudah lelah, dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya adalah faktor genetik, obesitas, dan juga pola makan. Lagi-lagi pola makan. Nah, di mana obesitas ini obesitas yang dijelaskan tadi di awal, ini akan mengakibatkan faktor resiko kolesterol kalau misalkan tidak ditangani secara langsung. Akibat dari kolesterol, ya gejala-gejala ini tadi, seperti itu. Oh ya. Nah, kemudian yang ketiga, hipertensi. Nah, di mana hipertensi ini, hiper artinya itu berlebihan, hiper artinya tinggi, hiper artinya sesuatu yang lebih. Nah, tensi seperti yang diketahui bahwa tensi ini adalah tekanan darah. Nah, mungkin banyak yang mengetahui bahwa tekanan darah yang normal adalah 120/80. Namun itu tidak bisa dikatakan kita tidak bisa mengindikasikan penyakit hipertensi ini hanya dari tekanan darah yang tidak 120/80.
per 80. Sebenarnya ada range-range tertentu terkait tekanan darah ini, di mana tekanan darah ini merupakan, jadi gini, simpelnya kalau misalkan dia memahami tentang tekanan darah, ini adalah bagaimana kerja jantung dari seseorang. Nah, di mana jantung yang memompa darah, bagaimana tekanan jantung nantinya yang tekanan jantung yang seharusnya untuk mengedarkan darah. Nah, biasanya hipertensi ini diikuti dengan pemeriksaan lain. Mungkin nanti Nia jelaskan di slide akhir seperti itu. Nah, mengapa hipertensi diikutkan? Bahwa hipertensi ini sangat-sangat beresiko. Yang pertama, ketika Tete dan teman-teman mungkin memiliki riwayat dari ibu atau nenek yang mengalami hipertensi. Nia merupakan ayah Nia itu pengidap hipertensi. Nah, ayah sering nyeri-nyeri, dan juga ayah ini mendapatkan dari kakek. Nah, seharusnya antara Nia dan juga adiknya ini mengalami hipertensi. Namun, diagnosa hipertensi ini bisa ditegakkan ketika kita mengalami gejala-gejala hipertensi. Oke. Nah, dan juga bagaimana faktor-faktor yang mengalami hipertensi bisa dibaca Akang Teteh. Yang pertama dan yang paling utama adalah konsumsi garam yang berlebih. Mengapa garam yang berlebih ini sangat-sangat tidak dianjurkan? Karena memang garam ini yang nantinya akan mengakibatkan pacu dari tekanan darah ini meningkat seperti itu. Nah, dan juga faktor resiko yang lainnya. Nah, kemudian prevalensinya cukup tinggi di kalangan remaja, mungkin karena memang hipertensi ini juga disebabkan oleh stres, di mana stres yang berlebih, mungkin Akang Teteh yang kuliah online dan lain sebagainya, tugas menumpuk. Ini hati-hati Akang Teteh kalau misalkan tiba-tiba deg-degan atau tiba-tiba sesak nafas dan lain sebagainya, mungkin kalau misalkan punya tensimeter atau sphygmomanometer, ini mungkin bisa dicek dan juga lihat tabelnya apakah normal atau tidak. Kemudian mah ini merupakan penyakit yang biasanya timbul setelah puasa. Maksudnya adalah penyakit yang sangat-sangat diwaspadai oleh seseorang yang mengidap penyakit mah ini adalah puasa. Kondisi yang sangat-sangat diwaspadai adalah puasa, karena memang perut ini kosong. Nah, mah ini juga faktor-faktor yang menyebabkan mahnya ini sebenarnya mah ini merupakan ruptur atau mah ini merupakan suatu penyakit pencernaan di mana kondisi lambung dari seseorang ini mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mencerna dengan baik seperti itu. Nah, faktor-faktornya mungkin bisa dilihat oleh Akang Teteh. Kemudian kita lanjut ke prevalensi dari mah ini sendiri. Nah, untuk prevalensi dari mah ini menurut World Health Organization, mah ini merupakan termasuk gastritis, di mana gastritis ini merupakan jika kita lihat dari remaja ini cukup tinggi. Di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 5.000 sekian dari jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami mah seperti itu. Oke, nah kemudian ini yang ingin jelaskan bahwa sering kita berpikiran bahwa ketika kita mengecek atau melakukan pengkajian terhadap diri kita atau melakukan pengecekan kesehatan, kita harus ke fasilitas kesehatan. Nah, itu memang pemikiran yang benar. Namun untuk kondisi sekarang ini, untuk pengecekan kesehatan dan lain sebagainya, ini mungkin bisa pengecekan kesehatan oleh Akang terlebih dahulu, karena memang
di rumah sakit tidak dianjurkan untuk visitor datang seperti itu. Nah, untuk pengontrolan kesehatan di rumah, untuk cek kesehatan di rumah ini seperti yang penyakit-penyakit yang keempat penyakit yang Nia jelaskan tadi, bahwa yang pertama adalah kita bisa kontrol berat badan kita. Jadi dengan cara menimbang berat badan dan juga menghitung BMI kita. Nah, di mana ketika kondisi badan ini sudah mulai lelah dan lain sebagainya, bisa kita indikasikan bahwa apakah kita overweight atau apakah kita underweight. Nah, ini nantinya akan bisa kita intervensi atau kita atasi sendiri, misalkan kurangi makan makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah ini mungkin harus memang susah, namun nowadays ini banyak sphygmo atau tensimeter yang otomatis. Nah, di mana tekanan darah ini yang nantinya bisa mengindikasikan penyakit-penyakit, ya tentu saja hipertensi dan juga penyakit yang lainnya. Biasanya penyakit-penyakit pernafasan, penyakit-penyakit nyeri dada dan lain sebagainya. Ini di tensi juga. Nah, kemudian mengikuti dari tensi ini merupakan pemeriksaan basic, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Namanya tanda-tanda vital ini terdiri dari tekanan darah, RR atau respiration rate atau pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah nadi. Nah, di sini mungkin ya sarankan juga pemeriksaan nadi, di mana pemeriksaan nadi ini bisa kita lakukan. Yang pertama, nadi radialis. Nadi radialis itu berada tepat di jempol akang teteh sekalian. Nah, di mana nadi radialis ini merupakan akang teteh kalau misalkan menghitung nadi, jangan menggunakan jempol. Mengapa demikian? Karena jari jempol ini memiliki nadi yang paling kuat dibandingkan keempat jari yang lainnya. Nah, nadi jempol ini nanti ditakutkan ketika kita menghitung, kita salah persepsi bahwa bukan nadi yang kita inginkan hitung, malah nadi yang ini, nadi jempol ini yang memang yang kita salah persepsikan. Nah, jadi menggunakan 3 jari ini biasanya ditekan saja. Nah, di mana nadi ini biasanya mungkin akan kita sering melakukannya untuk pengontrolan batas nadi yang normal ini adalah 60 sampai dengan 100. Penghitungannya 1 menit. Nah, yang nantinya biasanya ini dijadikan indikator bagaimana kondisi jantung akang teteh sekalian. Misalkan ketika akang teteh sekalian biasanya digunakan, mungkin akang teteh pernah mengalami di SMA mungkin, yang sebelum lari kita harus menghitung nadi, setelah lari itu menghitung nadi. Itu sebenarnya mengecek bagaimana kondisi peredaran darah atau kondisi tubuh kita, seperti itu. Kondisi peredaran darah ini nantinya akan masuk kepada kondisi pernafasan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin jika akan teteh ada atau di rumahnya ada, yaitu yang ini adalah GCU atau glukosa, kolesterol, dan urin acid. Nah, di mana pemeriksaan GCU ini yang nantinya bisa memantau bagaimana kadar asam urat, bagaimana kadar kolesterol, dan juga bagaimana kadar glukosa. Yang nantinya, namun ini mungkin jarang karena memang ini pemeriksaan GCU ini kita menggunakan darah tepi, jadi singkatnya dikeluarkan darahnya dari jari, dari tepi, dan juga nanti
ada chipnya, di mana chipnya di situ akan dipasangkan kepada alat yang nantinya alat ini akan menunjukkan bagaimana kadar pemeriksaan, bagaimana kadar kolesterol, asam urat, dan juga glukosa kita, seperti itu. Nah, tapi pemeriksaan GCU ini tidak bisa dijadikan penentu diagnosa. Jadi ketika kita periksa GCU, ketika misalkan kolesterol saya tinggi nih, kolesterol tinggi nih, itu tidak bisa diindikasikan, tidak bisa dikatakan bahwa orang itu mengalami kolesterol. Tidak, yang mampu atau yang boleh mengindikasikan seseorang atau mendiagnosa seseorang itu hanyalah dokter atau medis. Nah, ini hanya sebagai pemacu atau sebagai pengontrol untuk pola hidup yang lebih sehat lagi mungkin, dan juga bisa dijadikan pemeriksaan penunjang ketika nanti ke dokter, seperti itu. Oke. Mungkin bagian Nia cukup sekian dari akang teteh dan akang teteh sekalian. Mungkin ada koreksi atau tambahan karena memang Nia di sini masih belajar, akang teteh sekalian. Mungkin bisa mengoreksi jika Nia terdapat salah-salah kata atau salah-salah ucap atau materi Nia yang salah seperti itu, mungkin bisa dikoreksi seperti itu. Oh ya, sebentar. Oke, sudah. Sepertinya sudah tersampaikan semuanya. Untuk buku yang sumber-sumber buku sumber dari artikel dari PowerPoint-nya mungkin nanti nih akan lampirkan di grup seperti itu. Terima kasih, Akang Teteh. Mungkin ke Teh Febi ya sekarang, atau ke Teh Atik mungkin moderator. Terima kasih, Akang Teteh. Langsung aja lanjut ke Teh Febi dulu. Silahkan Teh Febi. Boleh slide sebelumnya dulu. Alright. Oh, aku ya yang itu. Maaf. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Febi Liahansa dari Sekolah Farmasi 2018. Nah, ini sebenarnya ada intermezzo dikit aja sih. Jadi kan sekarang kita udah ada di penghujung bulan Ramadan ya, terus minggu depan udah Lebaran nih. Nah, biasanya kalau Lebaran tuh bakal banyak makanan-makanan yang biasanya nggak ada di rumah terus jadi ada kan ya. Nah, kayak rendang, opor, semur, gitu-gitu. Nah, ternyata ternyata banyak makanan Lebaran yang sebenarnya tuh gak terlalu baik gitu untuk kesehatan kita. Nah, apa aja sih? Terus, ya udah lanjut. Boleh. Nah, jadi di sini tuh tadi kan udah disebutin tuh sama Tehnia sebenarnya. Kalau misalkan kita makan kan emang umum tuh ada kayak karbohidratnya, ada gulanya, ada garamnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita konsumsi komponen-komponen itu dalam jumlah yang normal, itu tuh emang dibutuhin sama tubuh kita. Nah, di sini tuh bakal jadi berbahaya kalau misalkan komponen-komponen itu tuh kita konsumsi dalam jumlah yang berlebih dan terus-menerus. Nah, kalau di sini tuh buat yang di menu Lebaran nih ya, misalkan biasanya Kang Teteh kalau Lebaran makannya jadi kayak 3 atau 4 kali sehari gitu nggak sih? Kayak misalkan paginya makan ketupat, terus nanti siangnya makan nasi, terus nanti jam sorenya makan bakso, malamnya makan lagi gitu misalkan. Nah, di sini tuh misalkan kalau misalkan kita makan nasi berkali-kali kan tentunya karbohidrat di tubuh kita juga bakal bertambah kan. Nah, terus yang kedua ini makanan yang mengandung gula. Salah satu contohnya tuh ada kayak kue-kue khas Lebaran, terus habis itu cookies, terus juga kadang kan kita kayak kalau di hari raya tuh suka minum soda atau minuman yang kemasan gitu kan ya. Nah, terus tadi itu Feby sempet cari kalau misalkan kayak soda gitu tuh untuk ukuran 500 ml atau kayak sekitar setengah liter, itu tuh bisa ngandung
16 sendok teh gula gitu. Padahal konsumsi batas gula kita per hari tuh sekitar 4 sampai 5 sendok makan aja. Nah, terus yang kedua di sini tuh makanan yang berkuah santan. Kayak contohnya opor ayam, terus sayur yang kuahnya santan. Terus yang keempat ini ada makanan berlemak dan berminyak. Contohnya gorengan, jeroan, bakso, terus daging. Terus di sini juga ada makanan yang mengandung MSG dan garam tinggi, kayak ikan asin sama telur asin. Nah, tadi kan udah disebutin tuh sebelumnya kalau misalkan kita konsumsi ini dalam jumlah yang banyak, disitulah yang bisa nimbulin masalah. Nah, masalahnya tuh bisa bikin diabetes, kolesterol, hipertensi, atau bahkan kalau misalkan itu udah jadi makanan kita sehari-hari, ini tuh yang bisa menyebabkan kita obesitas. Nah, next. Nah, terus di sini ada sekedar informasi sih. Jadi sebenarnya berapa sih makanan lebaran yang kita makan tuh punya kalori berapa gitu. Nah, di sini tuh contohnya. Di sini tuh ada sambal goreng ati ya. Itu punya kalori 163 kalori per 100 gram. Terus kalau 100 gram ini dia tuh takarannya kurang lebih kayak 1 sendok makan tuh kurang lebih 10 gram setahu Feby. Tapi kalau misalkan bentuknya padat gini kan mungkin ukurannya bakal beda dalam bentuk takaran sendok. Terus habis itu di sini ada rendang itu 193 kalori, terus di sini semur 132 kalori, dan opor tuh 203 kalori. Nah, terus yang nggak terduga tuh, ini ada kue-kue lebaran, kayak nastar sama kastengel contohnya. Itu kan bentuknya kecil. Nah, tapi meskipun bentuknya kecil, per kepingnya itu dia punya kalori yang gede banget. Contohnya kastengel ini ada 257 kalori. Nah, apa sih yang nyebabin si kastengel ini tuh bisa kalorinya gede? Itu tuh kalau misalkan dilihat dari komposisinya, itu kan kayak mentega mentega dicampur keju gitu-gitu kan. Nah, itu tuh kayak dari komposisinya masing-masing aja lemaknya udah banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalori ini tuh nggak sepenuhnya buruk buat tubuh kita. Soalnya kalori ini kan emang dibutuhin tubuh kita buat ngejalanin kegiatan sehari-hari. Terus kayak yang tadi, dia bakal bahaya kalau misalkan kita konsumsi dalam jumlah yang berlebih. Nah, kalau misalkan dia dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih, dia tuh bakal disimpan di tubuh kita dalam bentuk lemak. Nah, terus ini ada lagi kayak perbandingannya ke kegiatan sehari-hari kita. Misalkan kita main lompat tali nih 1 jam, itu tuh ternyata cuma ngebakar 735 kalori. Terus kalau misalkan kita jalan cepat 1 jam, itu ngebakar 368 kalori. Kayak kalau misalkan kita jalan cepat 1 jam, itu kita baru ngebakar 1,5 keping kastengel mungkin. Gitu perbandingannya. Ya, udah lanjut. Nah, terus di sini ada pengobatannya. Kalau di sini meskipun Feby sendiri dari farmasi, apa ya, kan karena kita udah terbiasa tuh sama kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini tuh mencegahnya bisa dengan cara mengatur pola hidup kita. Nah, pertama itu dengan mengatur pola makan. Nah, sebenarnya kalau hitungan kalori per orang tuh beda-beda, tapi umumnya kebutuhan kalori masing-masing orang tuh 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, apa yang bisa bikin beda? Yang bikin beda tuh bisa dari jenis kelaminnya, bisa dari umurnya, terus aktivitas fisiknya. Kalau misalkan kita ngelakuin aktivitas fisik yang banyak, tentunya kalori yang dibutuhin buat jadi energi kita kan juga banyak. Terus yang kedua nih, aktivitas fisik. Soalnya kalau kita melakukan aktivitas fisik kan bisa membakar lemak dan kalori-kalori yang kita konsumsikan. Terus yang ketiga ini mengatur pola tidur. Nah, pola tidur yang baik itu adalah kita tidur 6-8 jam sehari. Kenapa tidur ini penting? Soalnya tidur itu bisa menormalkan metabolisme tubuh kita. Terus yang keempat itu adalah menghindari makanan olahan. Contohnya tuh kayak kornet, sosis, terus kayak daging hamburger atau daging burger gitu-gitu. Nah, soalnya semakin diolah suatu bahan, maka semakin banyak kayak zat-zat tambahan yang bakal dimasukin ke ke bahan itu kan. Kayak misalkan sosis gitu, bakal ditambahin perasa lah, terus pengawet juga, pewarna juga.
Terus habis itu yang kelima ini minum air putih yang cukup. Terus yang keenam itu konsumsi probiotik, contohnya yogurt. Soalnya yogurt ini kan dia mengandung banyak bakteri yang baik untuk pencernaan kan. Terus yang ketujuh, sikat gigi setelah makan. Sebenarnya sikat gigi setelah makan nih salah satu tips aja sih. Soalnya kalau misalkan kita sikat gigi setelah makan, itu kita bakal males buat ngemil lagi, soalnya kalau misalkan kita ngemil, kita harus sikat gigi lagi gitu kan. Nah gitu, jadi itu mungkin salah satu tips yang cukup cukup ampuh mungkin untuk mencegah kita ngemil-ngemil. Terus habis itu kalau obat herbalnya di sini tuh contohnya ada teh rosella sama teh hijau. Kalau di teh rosella ini dia tuh bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi tubuh tuh punya kemampuan untuk mengolah asupan-asupan yang kita makan tuh menjadi lebih baik gitu. Terus yang kalau teh hijau ini dia tuh mengandung EGCG. Nah, EGCG itu adalah epigalo-katekin galat. Nah, dia tuh mengandung banyak antioksidan yang juga dapat meningkatkan laju kecepatan metabolisme dan bisa menurunkan kolesterol. Jadi bisa mencegah obesitas juga. Lanjut. Terus habis itu ada penyakit kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol tuh nggak sepenuhnya buruk buat tubuh. Soalnya di kolesterol ini ada yang namanya kolesterol jahat sama kolesterol baik. Nah, kolesterol jahat itu namanya LDL dan kolesterol baik itu namanya HDL. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di sini kalau misalkan kita menurunkan kolesterol, yang diturunin itu lebih ke kolesterol jahatnya, yaitu LDL. Oh ya, terus kenapa sih LDL ini disebut kolesterol jahat? Soalnya dia tuh bisa menyebabkan penumpukan plak gitu di pembuluh darah kita. Nah, si kolesterol jahat ini yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Terus kalau misalkan penyumbatannya terjadi di jantung, itu bisa menyebabkan jantung koroner. Nah, kalau misalkan penyumbatannya terjadi di otak, itu yang bisa bikin stroke. Nah, di sini tuh ada yang pertama cara menurunkan kolesterol. Yang pertama itu dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Terus yang kedua itu bisa dengan konsumsi makanan yang kayak omega 3 kayak salmon sama tuna. Terus yang ketiga ini pilih makanan yang rendah lemak. Terus yang keempat adalah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung serat larut. Serat larut ini adalah serat yang bisa larut di dalam air. Terus dia tuh banyak terkandung di biji-bijian sama kacang-kacangan. Terus di sini ada yang kelima ada olahraga teratur, keenam berhenti merokok, dan yang tujuh adalah kontrol berat badan. Nah, terus kan tadi udah disebutin kolesterol yang terlalu rendah itu nggak baik dan yang terlalu tinggi itu nggak baik. Jadi kita lebih baik kayak menjaga kadarnya gitu. Nah, gimana sih caranya mencegah supaya kolesterol yang jahat itu nggak makin tinggi di tubuh kita? Yang pertama itu adalah dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, terus konsumsi makanan yang mengandung, batasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh tuh contohnya kayak yang ada di minyak goreng gitu-gitu. Terus kalau yang ketiga adalah batasi makanan yang mengandung gula. Terus kalau obat herbalnya di sini contohnya ada jahe. Nah, dia tuh bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik di tubuh. Kalau mau konsumsi jahe ini, dia tuh gampang, jadi tinggal dipotong-potong, terus nanti direndam di air panas, atau mungkin kalau misalkan mau lebih kuat, rasanya tuh bisa dibakar dulu jahenya. Terus yang kedua ini, contohnya adalah cuka apel. Jadi kalau cuka apel ini tuh dia bisa meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam tubuh. Nah, terus di sini ada hipertensi, juga sama dengan cara mengatur pola hidup dulu. Yang pertama itu adalah dengan mengubah pola makan. Jadi kalau misalkan di pasien hipertensi, itu ada salah satu diet namanya diet DASH. Jadi diet DASH ini dia tuh bukan cuma ngurangin kadar garam yang dikonsumsi sama si penderita hipertensi, tapi juga dengan ngatur makanan apa aja yang dikonsumsi sama si penderita ini. Contohnya itu dengan kayak memperbanyak makan sayur dan buah. Terus salah satu contoh sayur dan buah yang baik untuk mencegah hipertensi ini adalah sayur dan buah yang
banyak mengandung kalium. Nah, terus kalium ini tuh banyak terkandung di pisang sama alpukat contohnya. Terus yang kedua itu ada olahraga rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Terus yang keempat itu kelola stres dengan baik. Nah, kenapa sih si stres ini tuh bisa menyebabkan hipertensi?